Halo para penggemar Geoprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan teori ringkas mengenai fluida dinamis. Nah, fluida dinamis mempelajari fluida yang mengalir ya. Fluida adalah zat yang bisa mengalir, sehingga berwujud cair atau gas. Zat cair Anda tahu sendiri ya, zat cair itu banyak. Bisa minyak, bisa air, bisa santan. Kalau gas bisa udara, bisa gas hidrogen, oksigen, dan sebagainya ya. Nah, fluida yang mengalir adalah fluida ideal. Jadi yang kita bahas dalam bab ini adalah fluida yang ideal yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tak termampatkan. Artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume karena pengaruh tekanan sehingga massa jenisnya tetap atau incompressible. Yang kedua, garis alir sejajar atau laminer, bukan turbulen. Laminer itu garis alirnya sejajar seperti ini ya, kalau saya gambar. Meskipun belok, tetap garis alirnya sejajar, tidak berpotongan. Itu disebut garis alir yang sejajar atau laminer. Nah, kalau turbulen itu muter-muter ya, misalnya pusaran air itu turbulen. Yang ketiga, aliran stasioner atau tuna atau steady, yaitu kecepatan dan arah gerak aliran fluida selalu tetap terhadap waktu di titik tertentu yang dilewatinya. Jadi tidak berubah ya. Jadi misalkan mengalir dalam pipa, air misalnya mengalir dalam pipa, di titik tertentu kita amati, arah aliran maupun nilai kecepatannya selalu sama setiap saat. Yang keempat, viskositas atau kekentalan fluida dapat diabaikan, sehingga dianggap tak ada gesekan yang terjadi pada saat fluida mengalir. Misalkan kalau ada air mengalir dalam pipa, dianggap gesekan air dengan pipa tidak ada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab fluida dinamis satu bab penuh ya. Yang pertama saya akan bicarakan mengenai hukum Bernoulli, persamaan kontinuitas dan teori Torricelli. Nah, hukum Bernoulli mengatakan jumlah tekanan, energi potensial tiap satuan volume dan energi kinetik tiap satuan volume di setiap titik sepanjang aliran fluida selalu tetap. Misalkan di sini ada suatu pipa. Anggaplah pipa ini penapangnya di titik 1 berbeda dengan yang di titik 2 ya. Ketinggiannya juga berbeda, tekanannya juga berbeda ya. Kemudian aliran misalkan fluida di penapang 1V1, aliran fluida di penapang 2V2. Nah, sedangkan ketinggian penapangnya terhadap tanah misalkan H1A2, P1P2 itu tekanannya ya. Oke, nah sekarang berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan ditambah dengan ρ ditambah dengan setengah ρv kuadrat selalu sama dengan konstan di setiap titik yang dilewati oleh fluida tersebut. Atau boleh ditulis seperti ini, P1 plus ρg1 plus setengah ρv1 kuadrat di penapang 1 itu sama dengan P2 plus ρg2 plus setengah ρv2 kuadrat di penapang yang kedua. Nah, P1P2 itu tekanan di penapang 12, satuannya Pascal, H1A2 ketinggian penapang 12, satuannya meter, P1V2 laju aliran di penapang 12, satuannya meter per sekon. Sedangkan ρ, massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Saya ingatkan bahwa fluida itu tidak terbatas hanya zat cair. Fluida itu maksudnya zat alir, zat yang bisa mengalir, bisa zat cair maupun gas. Nah, sekarang saya bicarakan mengenai persamaan kontinuitas. Persamaan ini menyatakan bahwa volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu di setiap titik yang dilewatinya selalu sama. Jadi kalau misalnya ada fluida mengalir dalam suatu pipa misalkan, maka nanti volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu disebut sebagai debit, simbolnya adalah Q ya. Jadi Q1 sama dengan Q2. Atau saya urai menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Inilah yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Jadi Q1, Q2 itu menyatakan debit fluida di penapang 12, satuannya meter kubik per sekon, A1A2 luas penapang 12, satuannya meter kuadrat, P1V2 laju aliran di penapang 12, satuannya meter per sekon. Nah, debit itu adalah perkalian luas penapang dengan laju aliran atau volume yang mengalir ya tiap satuan waktu. Nah, ini ya sudah saya beri keterangan. Yang ketiga saya bicarakan masalah ini teori Torricelli. Teori Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan zat cair dari lubang yang penampangnya jauh lebih kecil dari penampang wadahnya yang terhubung tekanan udara luar sama dengan kecepatan benda jatuh bebas. Jadi ini misalkan ada tangki bocor di sini. sedalam H dari permukaan. Permukaan yang atas berhubungan langsung dengan tekanan udara luar, lubang kebocoran juga berhubungan dengan tekanan udara luar.
Jadi kalau kita mencari kecepatan pancarnya di sini itu sama aja dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas berarti awalnya kecepatannya 0 di sini ya, kemudian jatuh dengan kecepatan gravitasi. Nah, karena jatuh bebas berarti GLBB, saya bisa pakai rumus V kuadrat plus 2S. Tapi nanti karena ini jatuh bebas ya, GJB, maka VU-nya 0 tanpa kecepatan awal dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Jadi saya masukkan di sini ya, hanya G, VU-nya 0. Akhirnya saya dapatkan V sama dengan akar 2GH. Itulah kecepatan pancar atau kecepatan semburan dari zat cair yang melalui lubang ya, akar 2GH, di mana H itu adalah jarak lubang ke permukaan. Ini sudah saya beri keterangan ya. Oke, sekarang saya membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah tangki bocor. Misalnya ada tangki di sini ya, diisi zat cair. Nah, ada lubangnya, lubang kebocoran ini sangat kecil sekali. Jaraknya terhadap permukaan adalah H kecil, jarak lubang ke tanah adalah H besar. Kecepatan pancarnya pertama kali air keluar atau zat cair keluar adalah V. Kemudian terpancar jatuh ke tanah dengan jarak pancar maksimum X. Jadi jarak pancar maksimum itu maksudnya pertama kali zat cair itu terpancar ya, mencapai tanah. Nah, T itu waktu untuk mencapai tanah untuk pertama kali. Oke, jadi berdasarkan teori Matteuchelli bahwa V itu akar 2GH ya tadi. Nah, kalau waktunya dari lubang ke tanah, berapa waktu jatuhnya zat cair ini, ya kita bisa pakai gerak jatuh bebas, H sama dengan setengah GT kuadrat, akhirnya T-nya ketemu akar 2 per G. Kalau mencari X-nya ya V kali T, nah karena V-nya ini akar 2G, ya, sedangkan T-nya akar 2H per G, G-nya bisa dicoret. Dengan demikian X-nya ketemu 2 akar H besar kali H kecil. Sekali lagi ya, H besar itu jarak lubang ke tanah, sedangkan H kecil jarak lubang ke permukaan. Nah, tapi ini ada syaratnya, vektor V, jadi kecepatan semburan ini, harus tegak lurus dinding tangki. Nah, kalau tidak tegak lurus bagaimana? Ya tentu kita pakai teorema gerak parabola. Nah, Anda bisa lihat di video saya yang lain. Oke, ini sudah saya beri keterangan. Yang B, saya bicarakan gaya angkat pesawat ya. Nah, ini saya menggambar sayap pesawat. Penampangnya dilihat dari samping ini ya, dilihat dari samping. Jadi kalau misalnya pesawat bergerak ke kiri, maka nanti aliran udara mengalir di atas sayap sama di bawahnya. Nah, misalkan di sini ada kecepatan, aliran udara yang di bawah itu V1, yang di atas sayap V2. Sedangkan tekanan di bawah V1 yang di atas V2, sedangkan gayanya F1, F2. Nah, kalau pesawat ini naik, itu sudah pasti V1 lebih kecil dari V2. Jadi V2-nya itu lebih besar dari V1, akibatnya tekanan P1 lebih besar dari P2. Karena tekanan P1 lebih besar dari P2, maka pesawat ini bisa terangkat. Kalau P1 lebih besar dari P2, tentu saja F1 lebih besar dari F2. Nah, kalau kita rumuskan perbedaan tekanan di penampang bawah dengan atas itu adalah seperti ini. Kita menerapkan hukum Bernoulli, akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini. P1 min P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, untuk detail penurunan rumus ini silakan lihat video saya yang lain. Karena di video ini saya akan menjelaskan teori ringkas dari fluida dinamis saja. Nah, sedangkan kalau selisih gayanya, ingat bahwa tekanan itu F per A ya. Jadi kalau mencari F ya P kali A, ya kan? Jadi kalau gitu F1 min F2 itu delta F setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V1 V2 tekanan udara di bawah di atas sayap, rho itu massa jenis udara, sedangkan V1 V2 kecepatan udara di bawah di atas sayap. Sedangkan F1 F2 gaya tekan di bawah di atas sayap satuannya Pascal, delta F itu gaya angkat pesawat satuannya Newton, A itu luas penampang sayap pesawat satuannya meter kuadrat. Nah, yang C saya bicarakan venturimeter. Venturimeter itu alat ukur kecepatan zat cair yang mengalir dalam pipa. Nah, misalkan di sini saya punya pipa ya. Nah, kita bicarakan dulu mengenai venturimeter tanpa manometer. Jadi hanya pakai pipa tegak ini ya, pipa tegak transparan. Oke, jadi misalkan ini ada zat cair mengalir, anggap aja air, ya air PDAM misalkan mengalir melewati penampang 1 dan penampang 2. 1 itu lebih lebar, penampang 2 lebih
sempit gitu ya. Kalau lebih sempit kecepatannya lebih tinggi, tekanannya akan lebih kecil sehingga ini agak sedikit turun. Nah, airnya yang ini naik ya, lebih naik karena P1 lebih besar daripada P2. Perbedaan ketinggian permukaan cacair dalam pipa tegak adalah H. Kalau kita mencari V2 dengan V1 hubungannya adalah mirip seperti gerak GLBB. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GH. Nah, kalau kita mencari V1-nya berapa kecepatan di sini ya, di penambang 1, Anda bisa melihat video saya yang lain untuk menurunkan rumus ini. V1 sama dengan akar 2GH per harga mutlak A1 per A2 kuadrat min 1. Kalau V2-nya ya berarti akar 2GH per harga mutlak A2 per A1 kuadrat min 1. Perhatikan kalau di sini mencari V1 maka pembilangnya A1. Kalau ini V2 maka pembilangnya A2. Nah, kenapa pakai harga mutlak? Ya, tentu saja yang di dalam akar tidak boleh negatif. Nah, ini sudah saya beri keterangan semua ya. Yang kedua, kita bicarakan venturimeter dengan manometer. Nah, ini pakai manometer. Manometer ini diisi raksa ya, diisi raksa. Jadi misalkan air mengalir dalam pipa. Nah, tekanan di titik 1 akan lebih besar daripada tekanan di titik 2. Makanya di sini agak sedikit turun, raksanya naik ya, yang ini ya. Nah, perbedaan ketinggian permukaan raksa di dalam manometer itu adalah H. Nah, kalau kita mencari hubungan kecepatan di penampang 2 dengan penampang 1 seperti ini ya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GH dikalikan K. K itu adalah konstanta yang berkaitan dengan massa jenis raksa dan massa jenis cacair yang mengalir. Ini cacairnya ya. Oke. Nah, jadi K itu kalau kita rumuskan rho raksa, misalnya ini air yang mengalir, rho raksa dibagi rho air dikurangi 1. Ya, jadi kalau misalnya ini minyak yang mengalir, berarti ini rho minyak, rho air diganti rho minyak, begitu ya. Oke, jadi kalau mencari V1 itu mirip rumusnya dengan yang tadi, akar 2GHK per harga mutlak A1 per A2 kuadrat min 1. Kalau mencari V2 berarti akar 2GHK per harga mutlak A2 per A1 kuadrat min 1. Lihatlah sama seperti tadi, ini V1 pembilang A1, kalau V2 pembilang A2. Nah, ini sudah saya beri keterangannya. V1 V2 itu laju aliran di penampang 1,2, satuannya meter per sekon. G percepatan gravitasi, H beda tinggi permukaan raksa pada manometer. Nah, sedangkan A1 A2 luas penampang pipa 1 dan 2. Nah, rho R itu massa jenis raksa, sedangkan rho A itu massa jenis air. Kalau ini minyak ya rho M gitu ya. Oke, yang keempat, pipa Pito. Ini bacanya Pito ya, Pito, karena ini orang Prancis nggak baca T, pipa Pito. Yaitu alat ukur kecepatan aliran gas atau udara, gitu ya. Nah, jadi Pito itu seorang ilmuwan fisika dari Prancis, makanya nggak baca T ya. Nah, perhatikan di sini, ini saya menggambar pipa Pito yang sangat sederhana. Nah, misalkan ini ada udara melewati pipa, tapi ada sebagian udara juga yang masuk ke pipa kecil ini kan. Nah, ini akan mendorong raksa untuk turun. Nah, sedangkan ini agak sedikit naik gitu ya. Ada perbedaan permukaan raksa, perbedaan ketinggian permukaan raksa di manometer ini ya. Nah, ini setinggi H misalkan begitu. Maka kalau kita mau mencari berapa kecepatan aliran udara yang mengalir dalam pipa ini ya, pipa yang gede itu, yaitu V1 sama dengan akar 2G rho raksa dibagi dengan rho U. Nah, ini sudah saya beri keterangan. V1 laju aliran udara di penampang 1 meter per sekon. G percepatan gravitasi, H itu beda tinggi permukaan raksa pada manometer, tentu saja satuannya meter. Nah, rho R itu massa jenis raksa, rho U massa jenis udara. Nah, yang terakhir, semprot obat nyamuk. Nah, ini adalah alat untuk menyemprotkan minyak obat nyamuk. Ini semprot obat nyamuk zaman kuno ya, zaman kuno. Sekarang mungkin sudah tidak ada ini. Sekarang pakai spray ya. Tapi prinsipnya sama aja. Nah, misalkan di sini ada minyak obat nyamuk ya, mau disemprotkan. Ini ada pipa tegak, tapi ini ada bolongnya ya, ada lubangnya. Jarak permukaan ya, jarak permukaan ke pipa horizontal ini misalkan H. Berarti ini adalah pipa tegak sampai ke permukaan ini. Nah, terus kemudian V itu adalah kecepatan minimal untuk menyemprotkan obat nyamuk agar keluar, ya, untuk menyemprotkan minyak agar keluar, gitu ya. Nah, kita bisa buktikan bahwa kecepatan untuk
menyemprotkan keluar, kecepatan minimalnya itu adalah akar 2GH Rho M per U. Kalau Anda penasaran dengan rumus ini, penurunannya bagaimana, cukup panjang, lihat video saya yang lain di playlist Fluida Dinamis ya. Semprot obat nyamuk, saya membuktikan secara detail di situ ya. Gabungan fluida dinamis dengan statis, gabungan hukum Bernoulli dengan hukum utama hidrostatis untuk menurunkan rumus ini. Jadi kalau begitu apa sih ini? V itu laju aliran udara minimum untuk menyemprotkan minyak keluar. G percepatan gravitasi, H panjang pipa tegak ke permukaan minyak ya. Sedangkan Rho M massa jenis minyak, Rho U itu massa jenis udara. Music is very easy and fun.